Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada Ibu Khairiani, SSI, MSc, PhD, dan kepada teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah kami yang berjudul Analisis Deskriptif Stem and Leaf Plot dan Block Plot, serta uji hipotesis beda rata-rata menggunakan uji T2 sampel independen terhadap nilai postes peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Sidomulyo. Tujuan dari analisis ini ada dua, yaitu pertama, mendeskripsikan sebaran data nilai postes menggunakan stem and leaf plot dan box plot. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji 2 sampel independen. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder dari penelitian mengenai pengaruh modal pembelajaran talkinistik yang terdiri dari 25 peserta kelas 5A dan 20 peserta didik kelas 5B sebagai kelas kontrol. Langkah pertama dalam uji hipotesis adalah menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata nilai postes kelas 5A sama dengan kelas 5B atau tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa rata-rata nilai postes kelas 5A tidak sama dengan kelas 5B, sehingga terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar. Selanjutnya ditentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05. Karena penelitian ini membandingkan dua kelompok yang saling independen, maka digunakan uji T-tabel 2 sampel independen dengan rumus seperti yang ditampilkan. Kemudian, data dimasukkan ke dalam rumus, yaitu jumlah sampel kelas 5A 25 orang dan kelas 5B 20 orang dengan rata-rata masing-masing 69 dan 58. Varians kelas 5A sebesar 256,25, sedangkan kelas 5B sebesar 198,42. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh T hitung sebesar 2,449. Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan dengan T-tabel pada alfa 0,05 dengan derajat bebas 43, yaitu sebesar 2,0717. Karena T hitung 2449 lebih besar daripada T-tabel 2017, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk melihat bagaimana penyebaran nilai pada kedua kelas tersebut, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salmiati. Berdasarkan sampel terlihat bahwa nilai pada kelas 5A lebih banyak berada pada rentang 70 hingga 95, sedangkan kelas 5B lebih banyak berada pada rentang 40 hingga 75. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran nilai kelas eksperimen cenderung lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Selanjutnya, pada box plot diperoleh ringkasan 5 angka. Kelas 5A memiliki nilai minimum 45, median 70 dan maksimum 95, sedangkan kelas 5B memiliki nilai maksimum 35, median 60 dan maksimum 80. Median kelas 5A lebih tinggi menunjukkan bahwa secara umum hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hasil analisis deskriptif ini juga mendukung hasil UJT yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelas. Sekian presentasi kami hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.